Oke ya teman-teman, balik lagi bersama saya Bagas Miniatur Pro Audio. Kali ini saya akan mereview sekaligus mengetes alat yang barusan saya buat. Jadi apa ini? Nah, tentu saja kalian agak bingung menebaknya ya, karena ini adalah baterai 12 volt plus BMS 3S 20 ampere dan juga plus modul step up. Nah, jadi ini ada dua mesin ya. Ini ada dua mesin, yaitu BMS dan juga modul step up ya. Dan tujuan saya menambahkan modul step up ini di rangkaian baterai BMS 3S atau rangkaian baterai 12 volt 20 ampere agar si setrum baterainya ini tidak drop saat kita menyalakan suatu media seperti speaker atau power amplifier ataupun media elektronik lainnya ya, agar voltasenya stabil dan tidak ngedrop. Nanti kita akan tes menggunakan ini voltmeter DC dulu, kita cek setrumnya, lalu kita menggunakan lampu seperti ini 2 biji, dan kita terakhir menggunakan beban yang lumayan berat, yaitu speaker. Nah, ini speaker miniatur ya, kita akan pakai itu. Dan apakah kuat ya, nanti kita akan menghidupkan itu juga 3 media itu. Dan untuk rangkaiannya ini ya pasti kalian sudah tahu ya, ini BMS 3S 20 ampere, ini baterainya, ini merek baterainya Ultra Power, yang ini juga Ultra Power. Tapi yang di tengah-tengah ini yang warna pink ini polosan ya, saya nggak tahu spesifikasinya berapa, kapasitasnya berapa, saya nggak tahu ya, karena saya nggak punya baterai Ultra Power lagi satu, jadi saya pakai ini baterai bekas kipas mini portable ya, nggak tahu spesifikasinya berapa mAh gitu ya. Kalau ini yang Ultra Power ini kapasitasnya 6800 mAh ya. Ini baterainya bisa dicas ya, baterai 18650 lithium. Dan saya juga tambahkan saklar dan juga yang soket DC ini untuk mengecas baterainya. Untuk mengecas baterainya saya sementara menggunakan charger aki motor ya, charger aki motor ini. Tadi saya mengecas baterainya menggunakan charger aki motor seperti ini ya. Dan ini sudah ada persentase baterainya, mulai 20%, 40, 60 sampai 100% ya, dan ada display voltasenya juga, voltase, ampere dan juga Ah-nya. Dan ini biasanya saya gunakan untuk mengecas aki motor ya, aki motor bekas. Namun saya juga gunakan untuk mengecas baterai BMS ini. Namun saya juga akan membelikan charger khusus untuk baterai yang menggunakan BMS 3S. Ada tuh ya chargernya di toko online. Oke, jadi tanpa bertele-tele, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lengket dia guys. Dan langsung aja kita coba ya untuk ukur dulu arusnya. Sambungkan kabelnya, kabel merah kita masukkan ke lubangnya sini ya, karena jalur yang plusnya. Dan oke, kita akan nyalakan ya. Ini kita nyalakan dulu. Nah, udah nyala, lampunya warna merah, sudah nyala. Maaf cuy. Saya agak pilek ya. Oke, kita tempelkan seperti ini. Dan loh kok. Nah, ini. Bentar. Nah, bisa kalian lihat voltasenya 13,5 volt. Jadi voltase awal sebelum kita kasih modul step up ini adalah 12,3 volt. Saya sudah mengeceknya menggunakan voltmeter mini ini, dan menurut saya itu kurang ya. Dan pernah tuh saya tadi ngetesnya pakai speaker miniatur saya ini ya, miniatur 6 inch saya, yang 6 inch, yang 12 inch mah nggak kuat ya. Dan itu voltasenya ngedrop ya pakai ampli kayak gini. Ini ampli kecil ya, ini amplinya TPA 3116D2. Ini kalau kalian nggak percaya,
Ini original ya. Ntar saya buka dulu. Nah, IC-nya original TPA 3116D2. Padahal ini dikenal, padahal untuk chip power amplifier yang TPA 3116D2 ini dikenal hemat energi ya, tapi nggak kuat menggunakan baterai yang ini. Jadi biar kuat saya tambahkan modul step up ini agar voltasenya lebih stabil, lebih tahan lama juga baterainya, dan juga voltasenya bisa kita atur ya. Tadi saya atur voltasenya di 13,5 volt. Dan sebelum melewati modul step up ini, tadi saya sudah bilang untuk voltase dari rangkaian baterai 3S ini 12 volt, itu setrumnya 12,3 volt. Dan setelah melalui ini modul step up ini, voltasenya saya naikkan menjadi 13,5 volt. Dan untuk tripod dari modul step up-nya ini saya kasih lem agar ini permanen ya, agar nggak keputar-putar, agar nggak keutak-atik untuk voltasenya. Dan tadi sudah real ya untuk voltasenya, agar real kita nyalakan lagi, kita ukur lagi sekali ya voltasenya. Ini baterainya masih pol ya. Nah, bisa kalian lihat. Tuh. Ini agak main-main ya kabelnya. Voltasenya saya setting di 13,5 volt. Yang awalnya 12,3 volt saya setting menggunakan modul step up-nya menjadi 13,5 volt. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mengetesnya menggunakan lampu LED ini dulu. Nanti baru kita tes menggunakan speaker subwoofer 6 in plus line array ya. Sebenarnya ini line array-nya ya di bawah ya. Ini line array-nya di bawah ya. Ini ada Titer Audax AX65 dan juga speaker 4 in mereknya Prestige 4 ohm 40 watt ya. Tapi karena saya pakai speaker line array ini buat tatakannya itu, jadi kita pakai speaker yang ini dulu plus subwoofer yang ini ya. Subwoofer Legacy yang kita pakai kemarin untuk ngetes power amplifier PAM 8403. Oke, jadi seperti itu saja ya, langsung aja tanpa bertele-tele, bertala-tele dan juga bertele-tele ya, seperti itu ya. Langsung aja kita tes menggunakan lampu ini. Nah, ini lampunya di paralel ya. Jadi ini baterai ini kita tes menggunakan dua lampu ya. Ini 1,5 watt DC 12 volt. Saya jadikan dua lampu ya. Jadinya 2,5 volt 1,5 watt. Berarti 1,5 watt tambah 1,5 watt ya. Nah, ini coba kita nyalakan ya. Nah, tuh bisa menghidupkan lampu totalnya berapa? 3 watt ya. Dan untuk lampu ini jika kita seri otomatis lampunya akan redup ya, karena untuk voltase dari baterai ini saya setting 13,5 volt, dan jika seri 12 kali 2 gitu ya, 12 tambah 12 kan 24 ya kalau nggak salah ya 24. Dan otomatis untuk daya dari lampu ini akan 3 watt 24 volt, karena ini setrumnya cuma 13,5 volt, jadi otomatis lampunya menyala tapi redup ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita tes untuk media yang lainnya. Kita menggunakan ini, kita matikan dulu ya. Ini lampunya ini setrumnya mati pelan-pelan ya, karena ada elko dan tanpa beban juga. Oke, jadi langsung aja ya. Ini kita nggak pakai line array yang ini, kita pakai yang itu saja. Oke, kita pakai power mini ya, power kelas D. Ini heatsinknya copot lagi. Udah lah, nggak usah pakai heatsink ya, taruh sini aja. Tadi saya lepas ya untuk nunjukin ke kalian.
Kita sambung-sambung dulu ya untuk kabelnya. Oh ya, nanti pengetesan subwoofernya, pengetesan untuk audionya ini kita kasih voltmeter ya di rangkaian baterainya. Kita kasih voltmeter agar apa teman-teman? Agar apa sih, nggak jelas banget saya ngomong. Emang agak-agak nge-lag gitu ya. Oke, ini untuk kabel subwoofernya yang saya sambung ini adalah kabel subwoofernya ya, kabel yang speaker 6 in legacy tadi. Oh ya, by the way, ini speakernya saya main di 2 ohm ya, karena kebetulan ini powernya ini kuat main 2 ohm, yaitu karena ini power TPA jadi bisa main 2 ohm ya. Oke, sip. Ini cuma LR nya cuma pakai 1 channel saja ya, karena yang line array bawah sini pakai kabel, ada soket belakangnya, jadi nggak bisa nyoba ya. Dan kebetulan dipakai itu juga pakai meja ya. Oke, kita bahas dulu untuk soundnya ya. Untuk Twitternya di sini pakai Twitter yang biasa, yang murah itu, yang biasa dipakai speaker aktif murah itu ya. Itu saya bongkar, saya ambil spoolnya saja, saya ambil dalamnya aja ini. Jadi untuk pelindung pengaman luarnya itu nggak kepake ya, karena udah rusak juga, udah patah-patah ya karena plastik. Dan untuk ini speakernya ini pakai speaker 4 inch mereknya ESC Art, impedansinya 8 ohm, powernya 20 watt. Dan untuk yang bawah ini pakai box mini scoop ukuran 6 inch. Untuk speakernya ukuran 6 inch, powernya 100 watt, dan impedansinya ini bisa double coil ya, bisa main 4 ohm, 2 ohm dan juga 8 ohm. Saya main 2 ohm ya agar lebih jos, dan kebetulan amplinya juga bisa sudah support, bisa main 2 ohm. Oke, langsung aja. Yuk. Oke, dan untuk powernya ini kan biasanya ini kan pakai Bluetooth nih kan, powernya ini kan pakai Bluetooth nih ya biasanya ya di sini. Nah, di sini biasanya ada Bluetooth. Di sini biasanya ada Bluetooth ya di sini nih. Tapi saya cabut Bluetoothnya ya, saya angkat Bluetoothnya. Dan akhirnya saya nggak pakai Bluetooth karena Bluetoothnya udah rusak ya. Jadi saya bypass untuk jalur Bluetoothnya, saya ambil lewat ini jalur apa namanya, jalur jack 3,5 mm nya, jack aux. Jadi sekarang udah nggak bisa pakai Bluetooth ya, sudah saya bypass Bluetoothnya. Jadi sekarang hanya bisa memakai jack seperti ini saja dan tidak apa-apa. Oke, langsung aja kita, oh ya, kita ambil kabel aux dulu ya. Oh, ternyata kabel aux-nya ada di sebelah saya cuy. Nggak kelihatan ya di samping speakernya. Oke, langsung aja kita sambungin untuk kabel aux-nya dan kita ambil HP dulu. Oke ya cuy, ini kita nyalain dulu untuk, oh ya, ini lupa ya. Ini kita pasangin ini dulu voltmeter. Nanti biar ketahuan berapa drop setrumnya, berapa setrumnya ngedrop gitu ya. Oh ya, by the way, yang soket yang ini, soket DC-nya ini buat ngecas baterainya ya. Jadi kalau habis baterainya tinggal dicas make ini, bentar. Nah, pakai ini charger aki motor. Jadi ini untuk sementara ya. Nanti saya akan belikan charger khusus baterai 3S, baterai 12 volt. Itu untuk sementara ya, karena saya nggak punya chargernya. Ih, lepas cuy. Ya, kabelnya udah pada gini. Oke, tenang-tenang, kita akan bakar
menggunakan korek. Kita potong dulu yang lama. Maaf kalau ada suara motor ya cuy, lagi manasin motor. Oke. Yang kabel positifnya kita pasang di positif. Jangan sampai terbalik ya cuy, nanti voltmeternya bisa meledak cuy. Semoga aja durasi videonya muat ya cuy. Oke. Oke, harus kuat ya cuy. Masangnya harus kuat ya kabelnya. Oke, jadi kita hidupin untuk ya elah. Oke, tadi saya skip ya untuk masang voltmeternya karena kabelnya sedikit agak longgar, jadi langsung aja kita nyalakan. Untuk voltasenya stabil 13,5 volt karena belum kita colokkan. Dan ya langsung aja kita colokkan dulu. Apakah ngedrop untuk voltasenya ketika kita colokkan di power amplifier. Nah, tinggal kalian lihat untuk voltasenya ya di sini voltmeter. Saya colokkan nih cuy. 1 2 3. Oh, voltasenya ngedrop sedikit ya cuy karena ada lonjakan tegangan. Dan kita colokkan kabel aux-nya ke HP ya cuy. Oke cuy, sore-sore gini enaknya muter DJ ya cuy. Oke cuy, kita pakai DJ mahjong ya cuy. Kita pakai DJ mahjong. Oke, ini mati ya, untuk powernya mati. Oke, nggak panas ya, belum nyala lah. Ini sudah full ya untuk volume di HP. Langsung aja kita coba. Bentar. Oke, ini untuk volume subwoofer 0. Semua tuningannya 0 ya cuy. Langsung aja kita buka volumenya. Loh, kok nggak nyala? Tuh. Oh, jacknya main-main cuy. Buset. Ada aja cuy. Ntar saya perbaiki dulu. Oke cuy, sudah bisa ya. Tadi ini main-main ya. Ini kalau kesentuh sedikit aja ini udah ini nih cuy. Udah mati lagi dia lagunya. Ini jack aux-nya ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini untuk middle-nya ya, voltasenya nggak ngedrop. Kita buka treble-nya setengah. Nah, jam 10 treble-nya cuy. Oh, jam setengah 10. Untuk bass dari middle-nya kita polkan ya. Oke, masih aman, setrum-nya nggak ngedrop. Kita buka subwoofer-nya dikit-dikit cuy. Kita angkat dikit-dikit subwoofer-nya ya cuy. Frekuensinya lebih baik kita naikin tuh. Oke. Ntar. Lumayan juga cuy. Kalian lihat getaran speakernya dan juga voltasenya.
cukup. Nah cuy, jadi ya hasil suaranya seperti itu ya. Ya gimana cuy menurut kalian dengan baterai 12 volt 20 ampere menggunakan BMS 3S 20 ampere. Dan saya modif dengan modul step up seperti ini, voltasenya 13,5 volt, nggak berkurang, cuma tadi di volume yang tinggi. Itu tadi volume subwoofernya hampir pol ya cuy. Tapi kalau waktu mau pol tuh volume subwoofernya dia nggak kuat ya, baterainya nggak kuat, voltasenya sempet drop tadi sampai 11, berapa tuh, cepet banget ya. Kebanyakan dropnya sih sampai 12 volt ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga ini baterai sekecil ini ya. Ya lebih baik ya menggunakan aki kalau mau gaspol-gaspolan pakai power ini ya. Tapi ini buat misalnya ini buat speaker mini gitu ya, speaker yang 4 in gitu ya, speaker misalnya kalian mau buat speaker bluetooth boombox gitu ya yang 4 in atau ya maksimal 5 inch lah, atau lampu darurat pakai lampu kayak gitu, atau pakai lampu sorot gitu ya, lampu sorot yang 12 volt yang wattnya nggak gede-gede banget, itu bisa cuy pakai ini matiin aja dulu ya, itu bisa ya cuy pakai ini Jadi ya segitu saja video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian dan juga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.